Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari Rabu pagi ini suatu kehormatan bagi kami Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Airlangga, di sekretariat kami kehadiran Ibu Dr. Anis Biarwati. Selamat datang Ibu di kantor kami. Ya, terima kasih Tika. Saya memperkenalkan sedikit tentang beliau yang pasti sudah kenal semua ya. Beliau adalah anggota Komisi 11 DPR RI dan juga sebagai alumni dari Sekolah Pascasarjana S3 Ilmu Ekonomi Islam. Nah, pagi hari ini acara kita beri judul Bincang Pagi dengan Alumni, dan insya Allah akan rutin minimal sebulan sekali, yang mana ingin sekali sih menyambung tali silaturahim dengan alumni, kemudian ngobrol-ngobrol santai, apa yang kemudian bisa di-sharing oleh alumni yang tentunya nanti akan memberikan insight baru, masukan, dan inspirasi buat kita semua. Nah, Bu Anis, ini kita mulai dari sebenarnya bagaimana Puspas ini ada di SAS Airlangga. Jadi awalnya ketika 2018 Pak Rektor menginisiasi harus ada Puspas nih di kampus, karena memang di tempat-tempat lain atau di universitas lain itu secara umum belum ada sebuah entitas atau unit tersendiri yang secara khusus mengelola dana sosial. Padahal tidak ada satu kampus pun yang tidak pernah lepas dari permasalahan sosial. Kampus yang maju sekalipun di luar ya, di negara barat, pasti juga dihadapkan pada banyak sekali permasalahan-permasalahan sosial. Oleh karena itu perlu ada sebuah lembaga atau badan tersendiri yang secara khusus untuk menangani permasalahan sosial tersebut. Nah, sepanjang Puspas ini berjalan, memang kami berusaha untuk memberikan kebermanfaatan yang seluas-luasnya pada seluruh dirinya. Kalau di SK-nya 2018 Ibu, ya hampir 3 tahun ini kami ada. Fokus kita untuk menggali seluruh dana sosial, yaitu zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf, karena kita juga tersertifikasi sebagai Nazir, lembaga pengelola wakaf dari Badan Wakaf Indonesia. Dan dari dana tersebut kita kelola sebaik mungkin dan kami distribusikan, kami salurkan khususnya ke mahasiswa yang utama untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dan ini tentu kami juga butuh banyak masukan nih, sharing dari Bu Anis, karena aktivitas utama kita ini kan sebenarnya mengajak seluruh masyarakat ya secara luas untuk kemudian peduli gitu ya, peduli dengan sesama, punya keinginan yang tinggi untuk berbagi. Nah, saya yakin Bu Anis punya banyak sekali pengalaman, kemudian juga banyak sekali pengetahuan yang bisa dibagi ke kita supaya kita nanti akhirnya semakin termotivasi gitu ya untuk bagaimana Puspas ke depan ini bisa semakin membawa kebermanfaatan yang semakin luas. Apalagi khususnya Bu Anis dari background Partai Islam ya Bu ya. Jadi kami juga butuh masukan bahwa persoalan zakat, wakaf ini juga sebuah instrumen dana sosial Islam yang masih menjadi PR buat kita, karena seperti zakat itu kan wajib. Tapi memang kita masih harus terus meningkatkan literasi atau edukasi kepada seluruh dosen, teknik, mahasiswa, dan alumni bahwa ini loh wajibnya berzakat. Dan alhamdulillah Puspas dengan posisi sebagai UPZ itu sebenarnya bisa kemudian menerima zakat dari seluruh sivitas. Mungkin dari Bu Anis secara umum bisa memberikan ini Bu, sharing atau pendapat terkait pentingnya berbagi atau seterusnya. Monggo silakan Bu Anis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya penghargaan yang sebenarnya untuk teman sekelas saya di Unair, Ibu Dr. Tika Widiastuti. Jauh lebih junior, senior. Yang pada periode ini Allah mengamanahkan Bu Tika sebagai Ketua Puspas ya, Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Airlangga. Amanah yang mudah-mudahan Allah mudahkan dalam pelaksanaannya. Amin. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu nilai keunikan Masya Allah dari Airlangga. Ya, Insya Allah.
Dan tentu saja juga apresiasi yang tinggi kepada Universitas Airlangga, alma mater saya, alma mater kita, yang telah menginisiasi untuk menjadikan pengelolaan dana sosial ini menjadi satu badan sendiri begitu ya, di bawah rektor ya. Ini tentu satu yang terobosan ya untuk sebuah kampus punya pusat pengelolaan dana sosial. Memang persoalan berbagi ini sebetulnya sudah menjadi ciri khas bangsa kita. Kita punya falsafah gotong royong, kita punya falsafah tanggung renteng, ya. Kita punya falsafah antar tetangga tuh saling berbagi. Ini sudah menjadi ciri khas budaya bangsa kita. Dan sebenarnya masyarakat kita tidak sulit untuk berbagi. Kan buktinya sudah banyak ya, ketika ada musibah-musibah itu tanpa diminta, tanpa digerakkan, masyarakat kan langsung berbagi. Contohnya di saat sekarang, di saat pandemi COVID-19, itu banyak orang-orang yang langsung menyumbangkan walaupun tidak masuk ke media, ya, walaupun tidak di blow up, kemudian tidak dilaporkan, tetapi antar tetangga itu sudah terlihat bahwa mereka saling membantu. Ada yang ngasih sembako, ya, ada yang bahkan membantu sekolah anak-anak tetangganya dan seterusnya. Jadi masalah jiwa berbagi ini sebetulnya sudah menjadi budaya khas bangsa kita. Gotong royong juga, hanya memang untuk diformalkan kemudian dikelola dengan baik, ini yang sesuatu yang menjadi challenge ya, atau tantangan buat kita, khususnya di kampus. Nah, kampus sendiri seperti yang Tika bilang tadi, tidak lepas dari peran sosial, itu betul. Apalagi memang kalau kita lihat Tridharma perguruan tinggi, kan kampus itu bukan menara gading yang masyarakat kemudian melihatnya dengan ketinggian karena di situ isinya orang-orang ilmiah, intelektual. Tapi ada salah satu Tridharma, pengabdian kepada masyarakat. Dan kampus tidak akan lengkap kalau tidak melakukan satu sisi Tridharma itu. Dan pengabdian kepada masyarakat ini bentuknya kan bisa bermacam, tapi ini mengindikasikan bahwa kita menginginkan bahwa kampus itu tidak hanya memproduksi orang-orang dengan tingkat intelektual tinggi atau dengan riset-riset dan publikasi yang merata, tapi itu tidak ada artinya kalau tidak down to earth, tidak menyentuh persoalan sosial. Kita ingin bahwa intelektualitas yang diproduksi oleh orang kampus, kemudian riset-riset dengan publikasi tidak hanya terpajang di jurnal-jurnal ilmu internasional dan gengsi bagi dosennya, tapi bermanfaat langsung kepada pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau kampus memang punya amanah atau punya mengemban satu misi pengabdian kepada masyarakat ini, yang mengharuskan kampus juga aware, yang kampus juga harus down to earth kepada persoalan masyarakat, ini tentu saja membuat kampus juga harus berpikir bagaimana caranya agar sedapat mungkin kampus ini bisa menjadi bagian dari solusi, menjadi mitranya pemerintah untuk menyelesaikan problem masyarakat. Memang problem masyarakat itu bermacam-macam, ya, tetapi kita melihat bahwa persoalan masyarakat ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu pihak saja atau pemerintah saja, atau tidak bisa dilepas begitu saja. Silahkan masyarakat, ayo saling bantu, mentang-mentang masyarakatnya sudah gotong royong, kemudian ayo saling bantu, tidak gitu. Tapi ketika memang ada lembaga-lembaga sosial, ya, kalau di luar kampus kan namanya lembaga sosial gitu ya, dan ini juga sudah banyak di mana-mana. Maka ini kita menganggap sebagai satu perkembangan yang sangat bagus gitu, sehingga masyarakat ini memang semua memikirkannya. Bahkan kita juga bagian dari masyarakat, tapi kita memberikan solusi gitu. Apalagi kalau konteks untuk Indonesia yang apalagi sekarang di saat pandemi dengan tingkat kemiskinan yang terus naik, kemudian tingkat PHK juga yang sekarang ini orang di PHK itu datanya lebih dari 3 juta orang, ya. Yang terjadi kalau kepala keluarga PHK, dampaknya adalah kepada keluarga, sekolah anaknya, bagaimana kebutuhan nafkah untuk keluarganya. Maka ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak, termasuk kampus, ya, untuk ikut mengatasi atau memberikan solusi bagi persoalan-persoalan ini. Nah, kemudian ketika kampus ini, tentu saja stakeholder dari kampus ini terutama adalah usernya, mahasiswanya.
Nah, mahasiswa ini juga bermacam-macam begitu, ya kan? Ada yang orang tuanya di PHK, ada yang tidak PHK tapi usahanya terdampak pandemi, ya. Ada yang macam. Nah, ini tentu membutuhkan data yang valid begitu ya. Kalau memang kampus ini punya satu on mission yang adalah membantu mahasiswanya sebagai stakeholder utamanya, usernya, maka tentu pertama harus ada data yang valid, by name by address ya, tentang mahasiswa yang benar-benar membutuhkan bantuan gitu, sehingga tidak ada citra bahwa pendidikan tinggi hanya milik orang-orang yang berpunya gitu. Sementara anak-anak yang punya potensi, anak-anak yang sebetulnya adalah bibit emas dari bangsa ini, tapi karena ketiadaan biaya itu membuat mereka tidak punya kesempatan untuk menimba ilmu di pendidikan tinggi. Nah, makanya ini alma mater saya, Unstad Airlangga ini saya sangat berbangga karena kepeduliannya tinggi, apalagi dengan Pusmas, dan karena Tika adalah teman saya, maka saya punya pesan khusus gitu. Masalah ini yang ditunggu-tunggu ini Bu, pesan khususnya. Ya, persoalan data ini bukan hal yang mudah ya. Iya, yang mudah. Apalagi by name by address terkait dengan kondisi mahasiswa gitu. Dan ini persoalan data ini juga menjadi persoalan di banyak organisasi, termasuk di negara kita. Kemarin kenapa bantuan sosial banyak tidak tepat sasaran? Karena masalahnya ada di verifikasi data. Balik ke data. Ya, jadi datanya tidak valid atau tidak update atau tidak akurat gitu. Ada sisi ketidakvalidan sumber informasi, ada sisi tidak akurat, kemudian ada sisi tidak update ya. Orang yang sudah meninggal masih masuk data gitu, orang yang terdapat COVID nggak terdata dan seterusnya. Maka persoalan data ini harus menjadi concern dari Puspas gitu ya, terutama mahasiswa-mahasiswa yang dari terutama yang aktif ya, yang dari semester 1 sampai aktif ini, mana yang secara update memang betul-betul, karena itu data dinamis, dinamis gitu, data sangat dinamis gitu, tapi memiliki database, kemudian updatingnya itu menjadi satu landasan untuk bisa berjalannya Puspas dengan baik gitu. Kalau memang stakeholdernya yang utama adalah mahasiswa sebagai pengguna universitas. Nah, kemudian juga tentu saja harus ada pendekatan-pendekatan begitu ya, terkait dengan bentuk bantuan apa yang layak diberikan. Ya, karena apa yang dimiliki oleh Puspas itu kan amanah dari lembaga-lembaga yang memberikan. Ya, jadi pengelola dana masyarakat kan begitu, pengelola dana badan usaha, pengelola dana pihak-pihak yang mempercayakan dananya kepada Puspas. Jadi lembaga pengamanah seperti Puspas ini betul-betul harus bertanggung jawab secara penuh ya, untuk tidak dalam tanda kutip menggunakan secara tidak optimal gitu. Betul. Makanya akuntansinya juga harus benar-benar rigid begitu ya, karena ini bukan dana sendiri, bukan dananya UNER ya, gitu. Ya kan, akuntabel, kemudian bisa ditanggungjawabkan, bukan hanya kepada publik tapi juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi sebagai lembaga penyelenggaraan dana ini tidak bisa menggunakan dana dengan tanpa dipertanggungjawabkan atau tanpa dipikirkan atau tanpa data yang kurang valid tadi. Ya, itu yang kedua. Jadi bagaimana pengelolaan ini betul-betul accountable, dan karena apa? Lembaga ini dalam tanda kutip itu termasuk jasa, ya, yang artinya keberlangsungannya sangat bergantung kepada trust, kepada kepercayaan. Terutama dari lembaga yang donor gitu ya, itu nanti ada trust gitu. Jadi dari mana mereka bisa mempercayakan ketika mereka melihat bahwa uang yang mereka atau donasi yang mereka berikan itu ternyata memang tepat sasaran, kelihatan orang yang diberikan, kemudian jenis bantuannya juga betul-betul tepat begitu, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima gitu. Nah, kalau trust ini sudah berjalan, orang merasa aman dan nyaman untuk memberikan dananya, dan akhirnya ini bisa berlangsung terus. Dan lebih dari itu, ini akan menjadi tabungan amal soleh bagi kita semua.
Jadi bagaimana? Karena kita menjadi perantara dari kebaikan-kebaikan orang-orang gitu. Jadi orang punya dana, kemudian ada penerima dana, kemudian kita menjadi jembatan untuk bisa menyalurkan kebaikan orang kepada orang lain gitu. Maka peran kita sebagai perantara ini juga dihitung oleh Allah ya, man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa mempersiapkan sebuah peperangan, dia telah ikut berperang. Dalam artian bahwa orang ini dianggap berjihad dengan malnya, berjihad dengan hartanya gitu. Kemudian kita mempersiapkan agar dana mereka ini bisa dikanalisasi dengan baik begitu melalui kita, karena kita punya datanya, kita punya orang yang tepat untuk dibantu yang mungkin mereka tidak punya gitu. Maka peran kita itu seperti mempersiapkan sebuah jihad malnya dia, dan pahalanya itu sama dengan orang yang pahalanya itu sama ya Bu ya. Man jahaza ghazian, jahaza itu mempersiapkan, ya ghazian itu peperangan. Barang siapa melakukan peperangan, maka dia telah ikut faqad ghaza, maka dia telah berperang. Pahalanya sama dengan orang yang berperang. Karena itu dituntut akuntansi yang atau perhitungan atau pengelolaan yang benar-benar accountable. Karena memang kita sedang menjadi perantara kebaikan begitu ya. Jadi ada orang-orang yang memiliki dana ya, dan ada penerima, calon penerima. Kadang-kadang orang yang memiliki dana tidak memiliki data yang valid atau data yang akurat tentang siapa yang harus diberikan, ya, maka kita menjadi perantara mereka untuk menyalurkan kebijakan mereka kepada yang berhak gitu. Dengan pertanggungjawaban publik ya, dengan pertanggungjawaban yang tersertifikasi. Maka kita telah ikut serta di dalam jihad malnya para donor ini, ya, yang insya Allah pahalanya sama. Jadi bekerja di sini itu punya nilai, ya, punya nilai kita dapatkan kebaikan, dan ini menjadi tabungan amal soleh kita semua. Kalau dijalankan dengan amanah, ini akan menjadi satu bukan hanya menjadi nilai keunikan atau keunggulan dari Universitas Airlangga karena memiliki satu badan yang profesional, yang orang-orang mempercayakan donasinya atau anggarannya atau dananya untuk diberikan kepada yang berhak dan dijamin bahwa dana itu dikelola dengan baik gitu. Tapi juga ini menjadi tabungan amal soleh bagi orang-orang yang ada di Puspas ini ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena orang berdonasi itu jihad mal ya, kalau dalam bahasa Al-Qur'an, karena kita kan diperintahkan untuk wajahadu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta dan jiwa ya. Dengan harta itu bisa bentuknya infak, sedekah, wakaf tadi begitu. Artinya bagaimana kita mengeluarkan dana kita tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Itu jihad, makanya dikatakan sebagai jihad mal. Ketika kita berinfak, itu adalah jihad dalam bentuk mengeluarkan harta. Karena kita keluar begitu saja tanpa ada kita mengharapkan balasan atau apapun gitu. Nah, jihad mal gitu. Jadi kita membantu orang dalam berjihad mal, memberikan motivasi, dan sebetulnya apa yang dinafkahkan ya atau dikeluarkan untuk kebaikan itu bukan untuk siapa-siapa sebetulnya kalau bagi pribadi memberikan, tapi akan kembali kepada pemiliknya. Setiap kebaikan akan kembali kepada pemiliknya, begitu juga kejahatan akan kembali kepada pemiliknya ya. Kalau di ayat disebutkan in asantum li anfusikum, jika kamu berbuat baik maka perbuatan itu hanyalah untuk dirimu sendiri. Wa in asatum, dan jika kamu berbuat buruk atau berbuat jahat, falah, maka kamu akan menerima perbuatan burukmu itu. Nah, jadi bagi sisi orang yang mendonasikan itu pahalanya atau hartanya tidak akan berkurang, karena tidak pernah ada orang yang mendonasikan kemudian jadi miskin, itu nggak pernah. Ya, karena setiap donasi itu akan diganti berlipat dan berlipat oleh Allah. Kadang karena ada yang diganti dengan satu kebaikan. Di dalam ayatnya ada yang 10 kebaikan, ada yang 700 kebaikan. Satu bulir itu isinya 70 butir dan seterusnya di dalam surah Al-Baqarah itu. Jadi setiap kebaikan akan selalu dapat gandakan. Dan memang Allah punya cara sendiri ya, untuk memberikan ganjaran bagi kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh kita gitu. Ya. Di sisi yang lain bagi pengelola seperti Puspas ini juga amanah gitu, yang menjadi perantara kebaikan dari orang-orang itu, yang Allah akan menilai semua apa yang kita lakukan. Memang ini tantangan terberat adalah bagaimana menjadi kita pribadi yang amanah dan betul-betul merasa bahwa kita menjadi perantara kebaikan
menyalurkan dari yang donor kepada penerima yang berhak gitu ya. Karena itu kita belum tanggung jawabkan siapa-siapa, by name address-nya, kita mau tanggung jawabkan perhitungannya gitu, yang membuat itu menjadi tepat sasaran. Dan tentu saja Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan-amalan kita selama kita menunaikan amalan itu dengan baik ya. Jadi lembaga pengelola amanah ini jadikan ini sebagai satu membantu jihadnya orang-orang dalam malnya ya, sehingga mereka tuh sampai sana. Walaupun misalnya ya, Allah tuh maha adil. Ketika misalnya mereka sudah menyerahkan dananya, kemudian kita misalnya nauzubillah min zalik tidak amanah, mereka tidak berkurang, tapi dosanya masuk ke kita. Ya. Sebaliknya, kalau kita menekan dengan amanah gitu, maka apa yang ditunaikan oleh donor ini, pahalanya juga mengalir untuk kita tanpa mengurangi pahala si pemberi itu. Begitu. Ya, tanpa gitu. Misalnya saya mendonasikan gitu ya, saya dapat pahala. Kemudian Puspas mengelola itu, Puspas dapat pahala tanpa mengurangi pahala saya gitu. Tapi kalau saya mendonasikan, maka pahalanya sudah ada di sisi Allah. Kemudian Puspas tidak amanah, ya, nauzubillah min zalik, tidak begitu ya, gitu. Pahala saya tidak berkurang gitu, tapi dosanya tertanggungkan di sini gitu. Ya, berat ya, menjadi pengelola dana masyarakat itu amanah tidak mudah ya. Tetapi pahalanya juga sebanding ya. Ya. Jadi biasanya ketika ada satu perbuatan itu al ajru biqadril masyaqqah di dalam kaidahnya. Ganjaran itu sesuai dengan tingkat kesulitannya. Biasanya makin gampang atau makin mudah satu perbuatan itu, pahalanya juga kecil. Makin sulit satu tindakan itu, maka pahalanya juga besar ya. Makanya kalau kita sholat itu kan disuruh kalau dari berangkat lewat sini, pulangnya coba cari jalan yang lain gitu ya, supaya ada perhitungan yang berbeda ya. Orang dengan tingkat kesulitan rendah gitu itu ganjarannya setara, dan tapi orang yang kesulitan tinggi pasti lebih besar pada orang tingkat kesulitannya rendah gitu. Makanya orang yang kuliahnya itu dari tempat yang jauh, kemudian dia pasti lebih besar karena kesulitan lebih tinggi dibandingkan orang yang tinggal melangkah gitu ya. Ke masjid juga begitu, orang yang rumahnya dekat masjid itu akan berbeda ganjar sisi Allah dengan orang yang harus bersusah payah untuk pergi ke masjid gitu. Jadi berimbang begitu ya, dia dapat kemudahan di situ ya. Tapi orang yang jauh-jauh gitu nggak perlu iri, enak dong dia tinggal melangkah gitu. Karena apa? Allah sediakan untuk dia itu yang jauh lebih besar karena al-ajr biqadri masyaqqah itu. Ya itu sementara. Masya Allah, ini Bu Anis, ini sebenarnya beberapa pertanyaan itu sudah terangkum dari penjelasan Bu Anis di awal ya. Jadi yang pertama tadi terkait peran kampus gitu ya. Jadi nggak lepas dari Tridharma, bahwa pengajaran, kemudian penelitian dan juga pengabdian. Nah, hilirisasinya itu kan sebenarnya di pengabdian itu ya Bu ya. Sebagus-bagusnya bagaimana pengajaran ke mahasiswa, kemudian penelitian yang dihasilkan, tapi kalau tidak berimpact ke masyarakat ya juga untuk apa. Nah, ini sebenarnya Puspas ini ada irisannya di situ, bagaimana untuk memberikan support untuk menunjang agar pengabdian ya, satu sisi Tridharma itu kemudian bisa tertunaikan dengan baik gitu. Kemudian yang kedua tadi Masya Allah Bu Anis sudah menceritakan pentingnya berbagi ya. Jadi berbagi itu sebenarnya ganjarannya tidak hanya untuk manfaatnya tidak untuk si penerima, tapi manfaatnya adalah untuk pemberi. Jadi tidak mungkin kemudian jatuh miskin, tidak mungkin berkurang hartanya itu karena ada sebagian yang diberikan. Justru janji Allah itu akan semakin diberikan ganjaran dengan ganjaran yang berlipat tentunya. Dan tadi ini ya Bu ya, bahwa memang mengelola dana sosial itu tidak mudah, tapi juga tidak kecil juga nanti ganjarannya. Dan alhamdulillah selama ini memang kita Puspas sudah diaudit berlapis Bu. Jadi audit internal dilakukan, audit eksternal juga dilakukan. Bahkan ada 2 KAP yang mengaudit Puspas, dan insya Allah selama ini WTP. Jadi kita sudah 2 kali WTP. Karena kan baru hampir 3 tahun, jadi kita diauditnya 2 kali, setahun sekali. Dan begitu juga hasil yang terbaru di 2020 ini, dan semoga ini bisa tetap dipertahankan, tetap istiqomah untuk bisa mempertanggungjawabkan seakuntabel mungkin gitu ya, karena ini bukan dana 1-2 orang, ini dana umat gitu. Nah,
Bu Anis ini sebenarnya karena ini mumpung ya Bu Anis dengan background di Senayan gitu ya. Biasanya ketika kita sharing dengan alumni yang lain itu pasti ada something yang kemudian ini semakin membuat kita termotivasi. Contoh misalnya Bu, ketika di awal kita belum ini ya memberikan ini himbauan atau edaran kepada seluruh dosen untuk bisa berzakat rutin, itu kita terinspirasi dari lembaga lain seperti BI, Bank Indonesia itu punya kamal namanya karyawan beramal. Jadi setiap bulan otomatis karyawan itu kemudian diminta kesediaannya dipotong, lalu nanti hasilnya juga kembali ke keluarga karyawan yang membutuhkan. Nah, cerita-cerita itu kemudian ini sebagai inspirasi di Puspas bahwa di awal-awal kita juga ingin mengajak seluruh sivitas bisa berbagi secara rutin, berdonasi secara rutin, dan itu juga menjadi kebutuhan utama stakeholder kita tadi ya Bu ya, mahasiswa. Nah, kalau di Bu Ani mungkin ada cerita Bu yang sebenarnya di Senayan itu kemudian praktek-praktek berbaginya atau yang sepanjang Bu Anis tahu itu seperti apa Bu metodenya yang nanti bisa menjadi success story untuk kita ini di Puspas. Iya, kaitannya dengan Senayan itu terlalu luas ya kalau menyangkut DPR RI, karena DPR RI itu satu lembaga legislatif, lembaga di mana di sana yang ada di sana itu partai politik jumlahnya 9. Tentu tiap-tiap partai politik punya kebijakan khusus gitu ya terkait dengan bagaimana berbagi. Dan memang ini bukan hanya terkait dengan tadi iuran yang memang diwajibkan, tapi lebih kepada apa yang ditanamkan nilai-nilai kepada kami begitu. Jadi urusan mendonasikan atau infak itu adalah kaitannya dengan iman. Jadi salah tanda orang beriman itu dia mudah untuk mengeluarkan hartanya gitu ya. Jadi ya kan kalau di surat Al-Baqarah itu alif lam a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya kan? Kitab ini adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman kepada gaib. Wa yuqimuna sholata, kemudian mereka menegakkan sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Bahwa berinfak itu bukan kebutuhan orang lain, tetapi itu adalah kaitannya dengan keimanan dan ketakwaan kita. Jadi salah satu ciri orang bertakwa adalah dia mudah untuk mengeluarkan rezeki. Jadi kalau misalnya kita agak berat gitu ya, atau menahan apa yang kita mikir-mikir gitu ya. Ini berarti kondisi iman kita, ketahuan kita yang gitu sedang bergejolak. Karena memang di dalam ayat disebutkan juga bahwa setan menakut-nakuti kita menjadi miskin gitu ya. Jangan kamu keluarkan, nanti kamu sendiri kan belum. Jangan gini, kamu belum bayar ini begitu. Itu setan kerjanya memang begitu. Ya kan? Makanya kita di sini bahwa berinfak itu tidak ada hubungannya dengan orang butuh atau tidak gitu. Ya kan? Karena pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, itu kan ada masa di mana Islam berjaya. Kemudian ketika berjaya itu kan banyak ghanimah gitu, banyak harta, ya kan. Nah, ketika dari awal sahabat tuh mengeluarkan semua miliknya untuk dakwah di awal-awal masa itu, ya. Kemudian ketika Islam berjaya sudah memiliki berbagai macam simpanan-simpanan, ghanimah banyak, banyak, itu sahabat berpikir gitu. Mungkin sekarang waktunya kami menyalakan asap-asap dapur kami gitu. Ada di dalam kisah sirah gitu. Ya, waktunya nih kita mengangkat dapur-dapur kita gitu. Tapi belum sempat itu dilaksanakan oleh para sahabat, turunlah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 195 ya, yang mengoreksi cara berpikir sahabat itu ya. Jadi baru saja berpikir bahwa ini kan sudah dakwah ini sudah kaya, sudah banyak ghanimah. Sekarang kita waktunya mikirin dapur-dapur kita nih udah lama nggak nyala. Turun firman Allah 105. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fisabilillahi wa la tulqu biaidikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, artinya dan infakkanlah
Nafkahkanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan janganlah kamu menjatuhkan dalam kebinasaan. Artinya apa? Ketika para sahabat berpikir ini udah mapan, nggak usah dibantu, udah kita gitu. Ternyata itu kesalahan cara berpikir, itu cara berpikir yang salah. Bahwa dan ketika itu ditunaikan, itu artinya tulku aidikum ila tahluka, tulku bi aidikum ila tahluka. Itu artinya menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan gitu. Ketika kita menahan diri kita untuk menginfakkan harta kita, itu artinya kita menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan. Karena urusan infak itu nggak dikaitkan dengan orang buta atau tidak, tapi itu adalah tanda keimanan kamu kepada Allah gitu. Itu memang diminta oleh Allah gitu, bahwa bukti keimanan kita adalah wajahadu bi amwalikum wa anfusikum, bahwa tanda-tanda keimanan salah satunya adalah kita berjihad tidak hanya dengan waktu, tapi juga dengan harta dan jiwa. Jadi apakah negara kita sudah kaya, udah punya begini-begini, udah punya segala macam, misalnya makmur, kewajiban infak tidak batal. Karena apa? Infak hubungannya dengan keimanan kita. Ya, apalagi di saat sekarang yang memang negara kesulitan begitu ya. Kita nggak bicara soal kenapa sulit begitu ya. Tapi bagaimana kewajiban kita sebagai warga negara melihat kondisi di mana sekarang juga banyak kesulitan, maka ini harus menjadi panggilan gitu. Karena apa? Bahkan sudah kaya pun infak itu tidak batal. Kewajiban berinfak tidak batal, karena itu kewajiban terkait dengan keimanan kita. Kewajiban maksudnya begini. Jangan mengatakan bahwa kalau istilah fikih kalau tidak dilaksanakan itu dosa, tidak begitu. Tetapi bahwa seorang mukmin ini, ya, seorang yang beriman kepada Allah, dia menyadari bahwa salah satu tanda dia kepada Allah adalah dia mudah untuk mengeluarkan infaknya, itu permintaan Allah. Dan karena itu para sahabat yang ketika menganggap bahwa dakwah ini sudah kaya, Islam sudah kaya, kemudian mereka menahan infaknya, hanya kemudian mengalihkan kepada pribadinya, itu dikoreksi oleh Allah langsung melalui surat Al-Baqarah ayat 195, ya, jangan jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Wa ahsin, berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin, kan Allah menyukai orang-orang berbuat baik. Ya, jadi kalau kita di PKS itu lebih kepada hal itu, bahwa infak adalah bahkan menjadi karakter gitu, ya, mendonasikan harta, mendonasikan kemampuan kita, kontribusi kita gitu. Ya, karena itu menjadi apa? Sesuatu yang menjadi tanda gitu. Kalau orang yang beriman, bertakwa itu dia Allah mudahkan dia melakukan banyak kebaikan gitu ya. Itu maka bagus juga di samping motivasi berbagi ya, juga diberikan nilai-nilai. Karena kalau landasan nilai itu akan kuat gitu. Ya, kalau misalnya dimotivasi saja, ayo donasi begini gitu, tapi tanpa nilai yang kuat, itu ada masa-masa di mana orang merasa kurang nantinya gitu ya. Tapi ketika nilai ditanamkan dengan kuat bahwa ini adalah kepentingan dirimu, membuktikan di mana keimananmu dengan mengeluarkan apa yang kamu punya. Dan infak itu tidak hanya dalam kondisi uang kita banyak gitu. Ada nilai juga bahwa dari sisi lapang ya, di dalam hadis itu dirham dengan dinar kan beda. Dirham itu perak, dinar itu emas. 2 dirham yang diberikan oleh seseorang yang hanya 1 dirham dengan orang hanya punya 2 dirham, dengan 100 dinar yang diberikan oleh orang yang hartanya bertumpuk, Allah lebih lihat yang 1 dirham ini. Karena dia mengirimkan 1 dirham itu dari separuh hartanya. Sedangkan orang yang 100 dinar lalu jumlah besar itu dari harta yang bertumpuk, receh buat dia gitu. Jadi jangan ragu untuk memberikan harta walaupun kita. Itu sedikit Walaupun sedikit ya, tapi Allah Maha tahu gitu. Dari sedikit itu keinginan dorongannya adalah iman, dan ini Allah tuh berterima kasihnya luar biasa ya. Kita menyiapkan segini begitu ya. Orang yang mengirimkan seberat zarah pun Allah akan balas dengan berlipat ganda. Bisa 10 kebaikan, bisa 1000 kebaikan, bahkan bisa berlipat-lipat kebaikan dari Allah. Ya Allah, Bu Anis matur nuwun sangat. Ini rasanya ingin terus berlama-lama ya dengan Bu Anis
mendapatkan nih motivasi yang luar biasa. Bu, ini karena juga mengingat waktunya terbatas, ini sembari saya juga ingin memperkenalkan Bu salah satu program di Puspas yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi inginnya sih kalau tidak ada kendala COVID ini bisa berjalan di 2020. Di kata pandemi ini sepertinya akan sedikit tertunda, tapi kita terus mematangkan ini, yaitu kita beri nama program Geria Khatijah. Nah, ini ceritanya karena kita sebagai Nazir ya, Universitas Airlangga sebagai lembaga pengelola wakaf, lalu kemudian menerima wakaf manfaat berupa rumah yang cukup representatif, cukup layak gitu selama 5 tahun, sehingga kemudian kita kelola, kita manfaatkan untuk menjadi rumah atau tempat tinggal bagi sejumlah mahasiswa ya, ada 34 mahasiswa yang nantinya ini tidak hanya sekedar tinggal saja, tapi akan kita berikan berbagai macam materi atau sudah disiapkan kurikulum yang akan menghasilkan yang ketika sudah meninggalkan Geria Khatijah akan mendapatkan skill hafiz Quran, kemudian entrepreneur dan beberapa soft skill yang lain. Kita beri nama Khatijah Bu karena ingin meneladani bagaimana sosok Khatijah ini sebagai istri Rasulullah SAW. Dan memang selama ini juga menjadi harapan besar dari Pak Rektor, pimpinan agar manfaat itu kan kalau misalnya kita beri beasiswa itu mungkin sudah terputus manfaatnya saat itu, tapi kita ingin memberikan manfaat yang berkelanjutan ya, sehingga tidak hanya sekali 2 kali kemudian kita berikan support untuk kebutuhan pendidikan, tapi juga sustain, tapi juga tidak hanya kebutuhan pendidikan itu saja, kami ingin membantu ya kampus ini untuk bisa mencetak generasi yang lebih unggul, kemudian insani dan seterusnya. Nah, ini kita butuh ini Bu, beberapa ya tanggapan atau komentar Bu Anis terkait dengan program Geria ini seperti apa dan harapannya nanti dari program ini seperti apa, yang sehingga nantinya kita akan berusaha terus untuk mewujudkan itu ya, karena ini mumpung belum berjalan sehingga memang kita butuh banyak masukan dari seluruh stakeholder khususnya alumni. Gimana menurut Bu Anis Bu? Ini saya baru baca sekilas ya tentang proposal singkat dari Geria Khatijah, memuliakan wanita dengan berkarya. Ya, ini tagline-nya ya, dan namanya bagus, perpaduan antara Geria itu bahasa Sanskerta ya. Oh, Geria bahasa Sanskerta itu baru sadar. Kemudian Khatijah ini meneladani tadi ibunda, istri dari Rasulullah SAW yang memang dikenal sebagai sosok wanita yang luar biasa dan sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan nama ini penghuni-penghuni Geria Khatijah ini bisa memiliki karakter yang sebagaimana karakter dari ibunda Khatijah. Dan memang saya kira ini baru Airlangga yang punya proposal seperti ini ya. Di dalam kampus ada fasilitas semacam asrama begitu ya, semacam asrama tapi hanya 34 orang, jadi asrama eksklusif apa gimana ini? Iya, kami memberikan asrama paling tidak tempat tinggal yang layak gitu, berbayar ya. Ada sebagian memang untuk beasiswa, jadi yang bagi mereka bidik misi atau tidak mampu kita seleksi dan bisa mendapatkan fasilitas ini tanpa berbayar. Tapi ada sebagian yang memang tidak menutup kemungkinan mungkin mereka yang punya kemampuan secara finansial sanggup membayar, ya kami fasilitasi sini. Jadi dikombinasi Bu, berbayar subsidi silang ya. Iya. Ini tentu bagus bahwa terutama bagi dari yang tidak tinggal di Surabaya begitu ya. Mungkin nanti ada kriterianya begitu atau orang Surabaya juga boleh. Sebenarnya Surabaya juga boleh, tapi nanti kami akan memprioritaskan yang dari luar gitu. Ya, artinya di sini biasanya orang tua menitipkan anaknya untuk bersekolah di luar itu ingin rasa anaknya aman di situ, kemudian terjaga dengan baik, gitu ya. Makanya biasa orang tua tuh akan rewel ketika memilih tempat kos buat anak-anaknya, ya kan? Pengalaman, saya punya anak kuliah di luar kota, ada yang di Bandung, ada yang di Surabaya. Itu masih harus 8 ya Bu Anis, 4 putri, 4 putra gitu dan ya. Bahkan kalau saya bukan hanya sebelum lokasi mereka tinggal, kampusnya pun harus saya cek dulu, harus saya survei dulu lingkungannya, dosennya bagaimana, termasuk dari SD.
Dari SD. TK itu saya pilih TK-nya itu bukan hanya gedungnya, tapi bagaimana guru-gurunya, bagaimana baju guru-gurunya, bagaimana etika gurunya itu saya survei dulu, baru saya pilih sekolah itu untuk anak saya gitu. Kampus juga begitu. Nah, tempat kos juga begitu. Orang tua ketika apalagi anaknya di luar kota, apalagi perempuan, ini kan untuk perempuan ya. Iya. Dia pasti ingin anaknya ini terjaga dengan baik. Kemudian bukan hanya terjaga, tapi kalau memang ini bisa membentuk anak ini menjadi anak yang solihat, karena di sini ada program ini akan luar biasa animo masyarakat ya, atau animo orang tua dari mahasiswa. Hanya mungkin nanti masalah biaya itu mungkin akan ditanya ya. Iya. Pasti akan ditanya ini berapa, karena dengan fasilitas representatif, kemudian pelatihan juga ada, ini padat juga ya, ada vaksin, ada entrepreneur, ada macam-macam begitu ya. Mungkin akan ditanya berapa biaya. Jadi nanti jangan sampai nanti kemudian ternyata dunia ini jadi dalam tanda kutip eksklusif gitu ya. Yang membuat kecemburuan dari mahasiswa yang lain gitu ya, karena hanya 34 ya kan, dari mahasiswa baru yang jumlahnya berapa mahasiswa baru? Ratusan? Ada, enggak Bu, 6.000. 6.000. Coba 34 orang dari 6.000 yang tinggal mahasiswa di sini gitu ya. Nah, menyeleksi itu kan tidak mudah gitu ya. Terutama dari masalah ini berbayar atau tidak. Tadi ini akan menjadi pertanyaan dari orang tua gitu, dan sampai ini jadi kecemburuan juga gitu, orang-orang yang jadi eksklusif ya, atau itu yang mungkin perlu ada pembinaan. Nah, kemudian memang karena ini adalah wakaf ya, tentu saja menjadi hak pengelola untuk menggunakan ini seperti apa, termasuk ketika digunakan untuk Geria Khadijah ini. Jadi pengelolaannya memang betul-betul sesuai dengan yang memberikan wakaf ini. Wakifnya. Nah, program-programnya tentu juga harus disurvei karena mahasiswa itu kan punya kegiatan-kegiatan juga di kampus begitu ya. Terutama kalau ini untuk mahasiswa baru, bagaimana keuangan mereka, tentu harus ada pertemuan ya dengan misalnya sudah terkumpul 34 orang begitu ya. Ini sharing gitu ya. Mungkin ada ibu asrama yang betul-betul berkedudukan atau mengusung dirinya sebagai ibu, menjadi ibunya anak-anak, sehingga nanti orang tua juga merasa nyaman ya kalau ada apa-apa menghubungi ibunya anak-anak itu ya di kampus begitu. Pelatihan-pelatihan juga bagus, tapi ada syarat sini yang saya syarat khusus, memiliki bacaan tahsin memiliki hafalan minimal kurang dari 1 juz. Iya, ini kemarin sebenarnya Pak Rektor inginnya mengakomodir yang akan masuk Geria Khadijah itu tidak hanya punya bekal hafalan yang kuat saja. Jadi kalau bahasa lainnya ingin menghijaukan yang merah, tidak kemudian semakin menghijaukan yang hijau gitu. Jadi mereka yang sebenarnya punya keinginan kuat untuk berubah menjadi lebih baik, lebih itu nggak masalah. Tapi minimal kurang itu jadi nggak jelas. Oh gitu ya. Jadi misalnya memiliki hafalan minimal berapa surat pendek siap, begitu. Kalau minimal kurang apa ukurannya gitu? Ukurannya berapa? Tidak terukur. Ya. Jadi misalnya memiliki hafalan minimal berapa surat gitu, atau surat pendek. Nggak usah pakai minimal. Memiliki hafalan minimal misalnya 10 surat pendek dalam Al-Quran. Ya itu kan dari kecil. Surat pendek kan bisa Anas, bisa itu. Jadi kalau minimal kurang 7 ukurannya jadi tidak jelas gitu. Jadi minimal berapa surat pendek gitu ya, misalnya 15 surat pendek. Karena kalau dihitung-hitung bacaan sholat aja kan udah berapa surat gitu. Jadi diperjelas memiliki hafalan minimal 10 surat, memiliki 10 hafalan surat pendek gitu. Siap. Hafalan surat pendek. Kemampuan dalam berbisnis ini juga ukurannya apa? Begitu kan? Maksudnya apa kemampuan berbisnis? Anak maba baru masuk kan? Kemampuan apa yang diminta gitu? Memiliki minat mungkin lebih cocok. Kalau kemampuan itu untuk orang-orang yang sudah terlatih, atau orang-orang yang sudah ini, walaupun sekarang mungkin banyak anak-anak yang sudah mulai berbisnis, tapi kalau jadi syarat kemampuan ini kan harus ada indikatornya, ya. Kemampuan ini menjadi kemarin ini sudah kami matangkan kemarin dalam raker itu paling tidak dia punya nggak kemauan ya, jadi kemauan minat untuk minat untuk
nantinya punya bisnis atau mandiri seperti sosok Khadijah makanya gitu. kalau kemampuan agak sulit untuk maba. Mungkin minimal kemauan atau minat gitu. Minat dan kemauan. Betul. Jadi bukan atau minat dan kemauan, punya minat dan mau. Dan kemauan. Siap. Berkenan untuk lulus nih, oke. Ya. Hafal Al-Quran 3-5 juz. Ini berarti kalau ada begini harus ada metodenya. Gimana caranya selama 5 tahun dia punya hafalan 3 juz, itu masih breakdownnya cukup panjang. Apakah memang sudah ada kerjasama dengan lembaga tahfiz ya? Iya, sudah. Nanti dengan pihak masjid nanti ada lembaga mitra yang memang sudah punya metode yang pakem sehingga gitu ya. Untuk mahasiswa, karena ukurannya mahasiswa yang low gitu ya. Jadi untuk yang sibuk banget gini ini bisa dia 5 tahun itu dia biasa punya 3 juz. Gitu. Jadi lebih realistis gitu ya. Betul. Jadi karena kalau di sini berarti Puspas sudah punya 5 tahun bisa hafal 5 juz, ini berarti setahun 1 juz gitu ya. Nah, kalau untuk mahasiswa-mahasiswa yang ini kayaknya setahun 1 juz mungkin bisa. Cuman kita kan tidak tahu realitanya gitu ya. Tapi ini masih harus ada bukan hanya metode, kurikulum. Iya. Kurikulum gitu, sehingga nanti tidak hanya di tulisan, tapi benar-benar gitu, dan ada ujiannya gitu, dan benar-benar bahwa anak Geria Khadijah itu memang benar-benar setelah lulus orang tuanya tidak hanya berbangga pegang ijazah S1, tapi juga anak saya sudah hafal 5 juz Al-Quran. Masya Allah ya, harapan besarnya seperti itu Bu. Jadi nanti orang tua itu tadi tidak hanya kemampuan akademiknya saja memang didapat murni di bangku kelas kuliah gitu, tapi ada skill-skill tambahan ini yang insya Allah untuk menjadi pegangan mahasiswa seumur hidupnya ya, karena menjadi ibu itu juga nggak tahu kapan belajarnya. Di kampus nggak diajarkan sebagai seorang ibu. Nah, soft skills ini juga diajarkan, begitu pula tadi dengan kemampuan menghafal Qurannya gitu. Dan kalau saya punya putri yang ke-7 tahun ini mengikuti seleksi perguruan tinggi salah satu pelajaran Unair. Kalau Allah takdirkan putri saya diterima di Unair, mungkin saya akan mendaftar di Geria Khadijah. Masya Allah, amin gitu ya. Semoga ini ya, kita semua ini semoga diijabah oleh Allah, putri Bu Anis diterima di minta doanya semuanya teman-teman ya. Mudah-mudahan itu salah satu pilihannya Hilma untuk kuliah di Unair. Tapi saya selalu tekan kepada Hilma bahwa tugas kita adalah berupa demi ikhtiar dan maksimal. Kemudian meminta kepada Allah. Ya, itu sudah dia tunaikan dan sekarang tinggal hasilnya kembali kepada ayat Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah melakukan tekad, serahkan semuanya kepada Allah. Allah lebih tahu yang terbaik. Karena mungkin kita pengen begini-begini, tapi tentu yang lebih tahu yang terbaik adalah Allah. Maka saya memang sudah sampaikan kepada Hilma. Biasanya anak-anak tuh kalau menunggu itu kan dia stres sendiri, ya kan. Bahkan ada yang takut ngomong sama orang tuanya. Ya kan, karena merasa terbebani. Tapi saya berikan pengertian kepada Hilma, kamu sudah berusaha, itulah tugas kamu. Dan Umi juga lihat kamu sudah berusaha keras, lihat dari jasanya, dari apanya ya. Kemudian sekarang menunggu pengumuman ini, lapangkan hati, serahkan semua kepada Allah, dan percayakan urusan ini kepada Allah insya Allah. Dan kalau Allah takdirkan dia diterima di Unair, saya akan daftarkan dia untuk Geria Khadijah. Masya Allah, amin. Terima kasih Bu Anis atas supportnya. Semakin memotivasi kita untuk bagaimana nanti mematangkan Geria Khadijah ini supaya bisa semakin dibutuhkan gitu ya untuk orang tua, mahasiswa, menjadi generasi yang tidak hanya unggul secara. Nanti saya juga mau kok bantu, misalnya ada pelatihan apa atau ada kajian apa via Zoom kalau nggak bisa ke Surabaya. Saya bantu untuk anak-anak. Amin lah, ini bentuk support yang luar biasa ini, karena banyak materi yang memang kami juga butuh kontribusi dari alumni ya Bu ya, untuk sharing materi yang dibutuhkan untuk mahasiswa Geria Khadijah. Baik Ibu, ini luar biasa tidak terasa waktunya, karena setelah ini Bu Anis juga ada agenda mengisi kuliah tamu, sehingga nanti harus ada jeda ya Bu ya untuk mempersiapkan kuliah tamu, dan alhamdulillah sudah 1 jam lebih bincang pagi bersama alumni Ibu Dr. Anis Biarwati. Banyak hal, mulai dari awal tadi bagaimana pentingnya berbagi, kemudian keberadaan Puspas ini sebagai bagian dari Universitas Airlangga,
dan juga banyak sekali nasihat dan tausiah yang cukup menjadi pegangan bagi kami di sini dan semakin memotivasi untuk bisa memaksimalkan agar Puspas ke depannya semakin bisa amanah, mempertanggungjawabkan dana umat nih sebaik mungkin sehingga bisa memberikan kebermanfaatan untuk mahasiswa dan seluruh stakeholder semaksimal mungkin. Amin, amin. Sekali lagi juga terima kasih Ibu tadi closingnya memberikan support yang luar biasa juga ke Gria Hatijah. Ini sangat berarti bagi kami dan semoga waktu kemudian ini paling kontribusi project bisa jadi Puspas ya. Iya, amin. Mengelola dana wakaf ya. Iya, mengelola dana wakaf. Ini pilot project mudah-mudahan yang sebagai pembuka ini menjadi berkah untuk proyek-proyek berikutnya. Masya Allah, amin ya Bu. Semoga membawa keberkahan ya Bu ya untuk program-program selanjutnya. Ya, semoga ini menjadi ilmu dan amal jariah untuk Bu Anis dan dimudahkan segala urusan dan tentu dibalas dengan kebaikan yang berlipat untuk Bu Anis sekeluarga. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, cukup sekian bincang pagi dengan alumni pagi hari ini dan nantikan terus ya bincang alumni selanjutnya dan semoga apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini cukup memberikan manfaat, insight yang positif untuk kita semua. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.